Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tertulis di dalam kitab Efesus 1 ayat 4, topik renungan kita hari ini adalah tidak perlu pengakuan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, anak-anak raja menemukan arti penting diri mereka di dalam Kristus. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ayah saya adalah orang yang terpenting di masa kecil saya. Ia seorang pendeta yang dihormati, pengkhotbah yang berkualitas, dan pemimpin yang baik serta lemah lembut. Talentanya itu diakui oleh beberapa dewan pengurus yang dilayaninya,
Weaton Colege menganugerahinya gelar doktor kehormatan atas pelayanannya bagi Kristus. Orang kerap berkata, "Oh, kamu anak Yo Sainwell," atau memperkenalkan saya sebagai putra Dr. Sainwell. Saya bangga pada ayah dan merasa sangat terhormat menjadi anaknya, sehingga selama bertahun-tahun dikenal sebagai anaknya menjadi dasar arti penting diri saya. Demikianlah sekilas yang dimaksud dengan dipuaskan oleh arti penting yang berasal dari kedudukan kita sebagai anak raja. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Tak ada kehormatan yang lebih besar daripada itu. Harta benda, ketenaran, kekuasaan, atau kedudukan tidak dapat dibandingkan dengan itu. Tatkala kita menyelami realita ini, kita takkan tergoda untuk membangun dan membuat-buat arti penting diri kita sendiri. Mereka yang berada di dalam Kristus memiliki arti penting di dalamnya. Kita dapat bersukacita karena kita dipanggil dengan namanya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jika kita ini adalah milik Raja di atas segala raja, kita tidak lagi memerlukan pengakuan yang lain untuk menjadi berarti. Dengan lagu-lagu pujian sepenuh hati kita mengagungkan Allah Bapa kita. Sebagai anak yang bersyukur kita mengakui betapa sempurna segala jalannya. Roh Kudus jaminan penebusan. Efesus 1 ayat 14 berkata, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya." Hidup di tengah dunia membutuhkan jaminan yang pasti. Untuk ini kita membutuhkan landasan yang kokoh dan mutlak, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Kristus kita mendapat jaminan yang pasti dan kokoh. Keselamatan orang Kristen dijamin bukan oleh manusia, melainkan didasarkan pada kematian dan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Jaminan ini tidak hanya berhenti pada satu titik. Allah memberikan jaminan yang bersifat menyeluruh yang kita sebut sebagai total protection. Alkitab menjamin dari titik awal sampai kepada penyempurnaan totalnya. Apakah jaminan yang kita peroleh dari Tuhan? Pertama, kita dijamin oleh Yesus Kristus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus berarti sudah dijamin oleh Injil Kristus. Di sini kita sudah mendapatkan harapan pertama. Kedua, orang yang percaya dijamin oleh Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus memeteraikan orang percaya supaya kita boleh sadar akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang berdosa, maka orang tersebut tidak mungkin sadar akan dosa. Ketiga, jaminan dari Allah Bapa. Seluruh sasaran dari jaminan ini bukan hanya berhenti pada titik pembayaran, tetapi akan berakhir di dalam jaminan Allah Bapa sampai kita mendapatkan keseluruhannya untuk kita memuliakan Dia. Ini menjadi sasaran akhir yang harus terjadi. Semua progres dari perjalanan sejarah harus sampai kepada tujuan akhir yang telah direncanakan oleh Allah. Allah Bapa yang memiliki kedaulatan, yang telah merencanakan dan menggarap persoalan ini sampai menuju titik akhirnya, yaitu semua yang percaya akan mencapai satu tujuan, yaitu kita akhirnya boleh menjadi puji-pujian untuk kemuliaan-Nya. Seluruhnya ini tidak mungkin bisa digagalkan oleh siapapun. Allah adalah Allah yang berdaulat. Ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi saksi yang kokoh di tengah dunia yang rapuh ini. Dan Allah menghendaki anak-anaknya hidup di dalam jalur yang telah disediakan oleh-Nya bagi kita agar kita boleh menggenapkan rencananya untuk memuji kemuliaan-Nya, agar kita beroleh keselamatan kekal. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan dalam karya salib adalah satu kali untuk selamanya. Dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang dikasihi-Nya adalah tetap atau permanen. Dengan kata lain, bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang pilihan-Nya tidak bisa hilang.
Sekali selamat tetap selamat. Kalimat atau pernyataan ini tentu sangat menarik untuk dipikirkan dan menantang untuk menunjukkan kualitas hidup keberimanan orang pilihan Allah. Disebut menarik, karena orang pilihan Allah mendapat kepastian akan keselamatan, tidak ragu dan tidak mengira-ngira. Meskipun ada pemahaman atau pengajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan bisa hilang, namun sejatinya Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, secara tersirat Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan dan menjamin keselamatan orang pilihan Allah. Karya Allah tentang keselamatan bagi orang yang dikasihinya sungguh sangat sempurna. Allah sendiri yang merencanakan dan menentukan dalam kekekalan. Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan juga yang mengerjakan keselamatan di kayu salib, dan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus yang mensahkan atau memeteraikan sekaligus yang menjadi penjamin keselamatan. Dengan memperhatikan karya Allah yang agung dan utuh ini, maka siapakah manusia sehingga bisa menggugat keputusan Allah? Siapakah manusia sehingga bisa membatalkan dan menyempurnakan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang berkuasa atas seluruh sorga dan bumi? Adalah penghinaan terhadap Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap dan mengklaim adanya andil diri dalam menerima anugerah keselamatan. Adalah penyangkalan akan kesempurnaan karya Allah ketika manusia yang adalah orang berdosa menganggap bahwa keselamatan yang dikaruniakan oleh bisa hilang. Siapakah manusia sehingga ia dapat membantu Allah dalam mewujudkan atau mensukseskan keselamatan bagi manusia berdosa? Allah punya maksud yang agung bagi orang-orang pilihannya, yaitu menebus mereka dari murka Allah sehingga mereka menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, peganglah jaminan keselamatan kita yang kita peroleh dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, agar kita beroleh keselamatan kekal. Kekayaan kasih karunia Tuhan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema kekayaan kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak kekayaan yang luar biasa dalam hidup kita di dalam dunia ini, tetapi sering kekayaan itu tersembunyi dan tidak dilihat. Bahkan secara umum kita hanya melihat kekayaan yang bersifat lahiriah sementara, tetapi kekayaan yang bersifat prinsip, tahan uji, tahan lama tidak dilihat. Secara umum umat manusia kesehariannya hanya mengejar kekayaan, sementara kekayaan yang dikejarnya itu hanya seperti hidup mengejar angin atau menjaring angin. Hal ini dapat digambarkan dengan kata bijak berikut: meninggalkan api, mengejar asap. Ada begitu banyak orang hidup dalam khawatir atau hidup dalam kecemasan yang berlebihan dalam menjalani hari-hari mereka. Keadaan yang seperti ini sebagai akibat tidak memahami rahasia kekayaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika seseorang memahami rahasia kekayaan akan hidup dalam ucapan syukur. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah seperti apa kekayaan itu? Siapa sumber kekayaan? Apa bentuk-bentuk kekayaan yang sejati itu dan bagaimana mencapainya? Rasul Paulus menjelaskan kekayaan di sini bukanlah kekayaan dunia yang kita peroleh melalui kerja keras, namun kekayaan rohani yang kita peroleh melalui anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah kekayaan rohani itu? Siapakah yang memilikinya dan bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki kekayaan rohani itu? Kita akan menelusuri melalui penjelasan berikut. Sumber kekayaan. Kepada umatnya telah diberikan kekayaan atau berkat yang tidak ternilai harganya, dan kekayaan itu terjaga dengan baik. Sumber kekayaan itu adalah Kristus. Jadi sumber berkat adalah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus, bukan setan, malaikat, ataupun manusia, walaupun Allah bekerja melalui manusia. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang berada dalam sorga. Ini merupakan sesuatu yang istimewa karena jika berbicara di dalam sorga berarti pernyataan firman Tuhan ini bersifat profetik. Akan tetapi jika kita membaca selanjutnya, maka berkat berupa dipilih, diangkat menjadi anak,
dan sebagainya itu dikerjakan sebelum dunia dijadikan. Hal ini menarik untuk kita teliti sebagai suatu upaya untuk memahami esensi dari frasa. Sebelum lebih lanjut kita mengulas mengenai rupa-rupa berkat tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami frasa di dalam sorga. Sebelum lebih jauh mengetahui apa maksud frasa di dalam sorga, ada baik kita mengetahui latar belakang sejarahnya. Firman Tuhan mengenai kekayaan akan sangat berarti bagi para pembacanya, karena Efesus dianggap sebagai Bank Asia. Salah satu 7 keajaiban dunia, kuil Artemis, berada di Efesus, dan bukan hanya sebagai pusat penyembahan berhala, tetapi utama juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan sejati. Sebagian harta kekayaan yang bernilai seni yang terbesar dari zaman kuno, disimpan di dalam bangunan yang megah ini. Dalam surat ini, Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kristus mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar dibanding kekayaan yang ada di Efesus. Dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ungkapan en epouranioi, yang diterjemahkan di sini dengan di dalam sorga, sebenarnya berarti bersifat sorgawi. Dari nas-nas, di mana ungkapan ini dipakai nyata, bahwa yang dimaksud di sini dengan epouranioi bukanlah sorga atau lapisan sorga dalam arti yang biasa, tetapi tempat di mana Kristus bersemayam dan memegang pemerintahan, juga atas penguasa-penguasa angkasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat, dan lain-lain yang ada di sana. Jadi, tempat yang tidak dapat kita lihat dan raba dengan panca indera kita. Sekalipun frasa di dalam sorga, sifatnya juga dipakai di bagian lain. Di Perjanjian Baru frasa ini hanya dipakai dalam surat Efesus. Yang dimaksudkan dari frasa ini ialah suasana dari hubungan kita dengan Kristus. Kita belum sungguh-sungguh di sorga, tetapi panggilan kita sifatnya sorgawi. Kuasa yang ada pada kita untuk hidup setiap hari sifatnya sorgawi. Pemeliharaan Allah sifatnya sorgawi. Perhatikan pengulangan frasa di dalam Kristus di sepanjang surat ini. Hanya di dalam Dia saja kita berkesempatan menerima semua berkat ini. Dengan demikian maka, maksud pernyataan di dalam sorga adalah suatu berkat yang sifatnya profetik tetapi sekaligus sudah kita terima saat ini, walaupun keberadaan kita masih di dunia ini. Ini suatu paradoks dalam iman Kristen yang sangat ajaib dan melampaui rasio manusia. Pernyataan yang ditulis ini paralel dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka berkat sejati yang melimpah itu kita terima di dunia ini, dan berkat itu akan lebih sempurna setelah masuk sorga. Kekayaan kasih karunia Tuhan, timbul pertanyaan kita, apakah kekayaan kasih karunia Tuhan itu? Pertama, Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kasih karunia. Ini merupakan inisiatif Allah sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes mencatat perkataan Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Tujuan pemilihan itu adalah menjadi kudus dan tidak bercacat. Menjadi kudus berarti tidak berada dalam kenajisan, tidak ternodai dari hawa nafsu, dari kecemaran dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tidak bercacat berarti segala sesuatu yang kita lakukan misalnya di pekerjaan, rumah tangga, harta, hobi dan lain-lain, harus kita lakukan dengan tidak bercacat, karena itulah yang diinginkan Tuhan supaya hidup kita ini menyembah Dia dengan persembahan tubuh yang tidak bercacat. Kedua, kita beroleh penebusan-penebusan yang telah dilakukan di Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus telah mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, akan menjadi bagian dari penebusan diri kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Ketiga, Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita.
Kekayaan orang percaya adalah Allah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Biasanya rahasia tersebut diungkapkan kepada orang yang dipercaya dan dianggap dekat. Dengan demikian kita memiliki pengetahuan sebagaimana disebut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Allah menyingkapkan rencananya, programnya bagi kita melalui Yesus Kristus. Melalui Kristus kita memahami rencana Allah bagi hidup kita dan bagi dunia ini sebagaimana Yesus katakan, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Keempat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah Roh Kudus. Allah berjanji pada saat hari Pentakosta, dan Roh Kudus ini hanya bekerja bagi setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat umat manusia. Ini merupakan warisan yang sangat luar biasa yang bukan warisan akhir tetapi warisan awal berkat surgawi yang akan kita terima kelak yang selengkapnya. Roh Kudus adalah jaminan terhadap apa yang akan kita warisi di masa akan datang. Allah telah membebaskan umat-Nya, tetapi kesempurnaan pembebasan itu masih berlangsung di masa depan. Semua yang percaya adalah pewaris, tetapi warisan tersebut belum diterima semuanya, masih menunggu penyempurnaannya di masa depan. Bagi siapa? Kita bertanya bagi siapakah kekayaan kasih karunia Tuhan ini diberikan? Kekayaan rohani itu diberikan sebagai anugerah Allah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun kekayaan rohani tidak terkumpul dengan sendirinya. Sebagaimana mempunyai rekening bank tidak otomatis terkumpul. Dibutuhkan perjuangan keras sebagaimana dalam Matius 6 ayat 20 menyebutkan, "Timbunlah bagi dirimu harta di sorga." Ternyata tidak cukup sekedar mempunyai agama agar kita memiliki kekayaan secara rohani. Kita perlu memupuk hubungan yang erat dengan Allah, sebagaimana Yesus mengatakan, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Jika kita menjadikan kekayaan rohani harta yang abadi, tentu hati kita akan ke sana. Orang yang kaya rohani akan merasa miskin di hadapan Allah sebagaimana kata Yesus, "Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Apa yang dimiliki saat ini belumlah seberapa dibandingkan ke masa yang akan datang. Karena itu dia terus akan berjuang mendapatkannya. Banyak orang mengorbankan kebahagiaan mereka karena terlalu fokus dalam memenuhi kekayaan harta benda dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Mereka rela mengorbankan kesehatan dan waktu terbaik dengan keluarganya. Di sisi lain, banyak orang tua yang berpikir bahwa jika ia sudah memberikan sarana pendidikan yang terbaik, kebutuhan sandang pangan yang berlimpah serta warisan materi berlimpah bagi anak-anaknya berarti ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang sukses. Namun mereka lupa bahwa harta warisan sejati terbaik bagi anak-anak dan setiap keturunan bagi setiap generasi adalah warisan iman dan karakter yang berkualitas. Semua berkat rohani itu Allah tuangkan di dalam Kristus Yesus. Malah Kristus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Oleh karena karya penyelamatannya kita telah menerima segala berkat rohani. Kita telah menjadi anak-anak Allah. Tentu yang menjadi fokus perhatian kita bukan semata-mata kekayaan di dunia ini, sebagaimana Yesus menegaskan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Nyawa jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia ini." Kekayaan dunia menjadi tidak berarti tanpa kekayaan dan kemenangan rohani, dan itu adalah anugerah Allah. Karena itu, teruslah mencari kekayaan kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita di tahun ini. Apa berkat rohani itu? Efesus 1 ayat 3 mengatakan bahwa kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Apa saja berkat-berkat rohani ini, dan apa manfaatnya bagi kita? Bertentangan dengan beberapa kepercayaan.
Hal-hal tersebut bukanlah suatu kekuatan misterius atau hubungan kosmis yang diperuntukkan bagi segelintir orang saja. Itu adalah manfaat utama dari hubungan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Kata berkat dalam Efesus 1 ayat 3 merupakan terjemahan dari kata Yunani elogi, yang berarti berkata baik. Karena Tuhanlah yang bertindak dalam ayat ini, kita dapat mengatakan bahwa Tuhan telah mengatakan hal-hal baik tentang kita, atau menyatakan hal-hal baik untuk kepentingan kita. Hal-hal baik yang Allah tetapkan bagi kita mungkin di luar kemampuan kita untuk menghitungnya, namun kita dapat menguraikan beberapa hal dengan melihat ayat-ayat setelah pernyataan tersebut. Berkat pertama yang terdaftar adalah terpilihnya sebagai orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa Dia telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia dalam kasih. Tuhan telah memilih untuk menjadikan kita suci dan tidak bercela, dan semua itu karena kasih-Nya, keridaannya, dan anugerah-Nya. Sungguh suatu berkat, bahwa bahkan ketika kita telah mati di dalam dosa, Allah memilih untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan menawarkan keselamatan kepada kita. Hal ini bahkan lebih menakjubkan ketika kita menyadari bahwa Dia telah membuat keputusan itu bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Berkat kedua yang terdapat dalam ayat 5 pengangkatan kita sebagai anak-anak-Nya, Tuhan tidak saja memilih kita untuk dijadikan suci, namun Dia mengaruniai kita status penuh sebagai anak-anak-Nya, dengan segala keistimewaannya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ketika kita mempercayai Injil, kita menerima akses penuh kepada Bapa, mampu memanggil Dia sebagai anak-anak-Nya. Berkat rohani yang ketiga ada di ayat 6, di mana kita dijadikan, diterima di antara yang terkasih. Kata ini berkaitan dengan kasih karunia dan memberikan gagasan untuk menjadikan kita anggun atau diberkati melalui Kristus, yang dikasihi Allah. Ketika kita mengenakan Kristus, Bapa melihat keindahannya ketika Dia memandang kita. Darah Kristus telah menghapuskan kesalahan dosa kita, dan kita berdiri di hadapan Bapa sebagai orang yang diterima secara sempurna. Hal ini membawa kita langsung ke dalam berkat yang keempat, yaitu penebusan melalui darah-Nya. Penebusan berbicara tentang membeli kebebasan seseorang, membayar uang tebusan, harga dosa-dosa kita, pembayaran untuk membeli kita keluar dari hukuman kekal, telah dibayar penuh oleh darah Kristus. Di dalam Kristus, kita tidak lagi menjadi budak dosa, namun kita menjadi budak Allah. Karena kita dibeli dan dibayar dengan darah-Nya, kita mempunyai kewajiban untuk memuliakan Tuhan dalam tubuh dan roh kita. Ayat 7 juga menggambarkan berkat yang kelima, yaitu pengampunan dosa. Hal ini berkaitan erat dengan penebusan, namun melihat sisi lain dari mata uang tersebut, dengan membayar tebusan dosa-dosa kita, hutang dosa dihapuskan, dan kita diampuni. Kita tidak lagi mempunyai beban rasa bersalah karena melanggar hukum suci Allah. Berkat rohani keenam yang tercantum adalah mengetahui misteri kehendak-Nya. Tuhan telah memberi kita hikmat dan wawasan melalui firman-Nya dan telah menunjukkan kepada kita keinginan-Nya untuk menyatukan segala sesuatu untuk memuliakan Kristus. Karena seluruh ciptaan diciptakan oleh-Nya dan demi keridaan-Nya, penyempurnaan rencana-Nya adalah ketika segala sesuatu dan setiap orang disejajarkan untuk memuliakan Dia. Dengan menyelaraskan diri kita dengannya melalui iman, kita menjadi bagian dari rencana dan tujuan-Nya yang sempurna. Ayat 11 mengatakan bahwa berkat lainnya adalah warisan yang diberikan kepada kita melalui Kristus. Apa saja yang termasuk dalam warisan itu? Tetapi seperti ada tertulis, mata tidak melihat, dan telinga tidak mendengar, dan tidak pernah memasuki hati manusia, apa yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, kekayaan kemuliaan, hadirat Allah,
rumah kekal semua ini bahkan tidak menyentuh permukaan semua berkat yang menjadi milik warisan kita. Berkat lain terdapat dalam Efesus 1 ayat 13, yaitu pemeteraian Roh Kudus. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, Dia memberi tanda kepemilikannya pada kita, menjamin keamanan kekal kita. Hal ini disebut sebagai uang muka penebusan kita secara penuh, untuk menahan kita sampai hari di mana Kristus membawa kita kepadanya. Daftarnya bisa terus bertambah dan berbicara tentang hak istimewa yang kita miliki di dalam Kristus. Kita adalah pekerja bersama Tuhan. Kami adalah duta besar yang membawa pesan rekonsiliasi ke negeri asing dan kita adalah mempelai Kristus. Kita telah menyediakan bagi kita kedamaian yang melampaui pengertian dan jaminan bahwa tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita mengakses semua berkat ini? Mereka mudah diakses oleh semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Cara untuk berada di dalam Kristus adalah dengan bertobat, atau meninggalkan dosa-dosa kita, mengaku kepada Allah bahwa kita adalah orang berdosa. Ketika kita percaya bahwa Kristus mati untuk menanggung hukuman kita dan sekarang hidup untuk memberi kita hidup baru, Dia memberi kita pengampunan dosa dan segala berkat yang menyertai keselamatan itu. Apa artinya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau bayangkan dalam Efesus 3 ayat 20? Dalam Efesus 3, Rasul Paulus memanjatkan doa kepada Allah Bapa atas nama jemaat orang percaya di Efesus. Gereja di sana terdiri dari campuran orang percaya Yahudi dan bukan Yahudi. Keinginan Paulus yang sungguh-sungguh adalah agar mereka dipersatukan dalam pengetahuan dan pengalaman kasih Kristus, dan membagikan kasih itu dengan murah hati satu sama lain. Saat Paulus mengakhiri doanya, dia memuji, menyatakan bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau bayangkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus mempunyai kebiasaan memohon agar Tuhan melimpahkan berkat rohani yang sangat berharga kepada orang-orang percaya yang berada di bawah asuhannya. Oleh karena itu, sejak kami mendengar tentang kamu, kami tidak henti-hentinya mendoakan kamu. Kami terus memohon kepada Tuhan untuk memenuhi Anda dengan pengetahuan tentang kehendak-Nya melalui semua kebijaksanaan dan pemahaman yang diberikan Roh, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang layak bagi Tuhan dan menyenangkan Dia dalam segala hal, menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan dikuatkan dengan segala kuasa menurut keperkasaannya yang mulia, supaya kamu mempunyai ketekunan dan kesabaran yang besar. Dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, Paulus menggunakan istilah unik untuk mengungkapkan kemampuan Allah yang berlimpah untuk bekerja melampaui doa, pikiran, dan bahkan impian kita. Terjemahan bahasa Inggris dari istilah ini mencakup immeasurably more, exceedingly berlimpah di atas segalanya, infinitely more, above and beyond, dan far more kelimpahan melampaui segalanya. Tiga ciri utama karakter Allah muncul dalam pernyataan Paulus bahwa Allah dapat melakukan lebih dari yang kita doakan atau bayangkan. Unsur pertama yang kita lihat adalah kedaulatannya. Fakta bahwa Tuhan berdaulat berarti bahwa Dia memiliki hikmat, kuasa, dan otoritas untuk melakukan apapun yang Dia pilih. Tidak ada batasan mengenai apa yang Tuhan dapat lakukan sebagai jawaban atas doa-doa kita, karena kemampuannya jauh melampaui apa yang kita doakan, impikan, atau bahkan pahami. Ciri kedua yang kita lihat adalah kemahakuasaan. Tuhan Bapa Surgawi kita mempunyai segala kuasa atas segala sesuatu pada segala waktu. Dia memanifestasikan kuasanya yang besar dalam banyak cara. Kita melihatnya dalam ciptaannya dan mukjizat-mukjizatnya. Di Efesus, Allah menyatakan kemahakuasaannya dengan menyatukan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi ke dalam satu keluarga, sebuah rumah yang bersatu bagi rohnya untuk berdiam melalui iman kepada Yesus Kristus.
Kemuliaan Allah adalah sifat ketiga yang diungkapkan dalam pujian Paulus. Setiap tindakan berdaulat dan penuh kuasa yang dilakukan Tuhan sebagai jawaban atas doa memancarkan keagungannya. Ketika Tuhan melakukan lebih dari yang kita doakan atau bayangkan, Dia menerima kemuliaan. Imajinasi kita yang sempit dan doa-doa kita yang lemah tidak dapat membatasi kekayaan anugerah Tuhan. Saat kita menyadari semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita dan di dalam kita, gerejanya, kita hanya bisa kagum akan kebaikan dan kemuliaan-Nya. Jika Anda pernah terpesona oleh jawaban doa, maka Anda telah mengambil contoh makna dari Efesus 3 ayat 20. Paulus sedang mengajarkan kepada para pembacanya apa yang ia sendiri sudah ketahui, bahwa tidak mungkin memohon terlalu banyak kepada Tuhan karena kemampuannya untuk memberi jauh melebihi kemampuan orang percaya untuk meminta atau membayangkan. Pikiran kita melampaui perkataan kita, namun kuasa Allah untuk bertindak melampaui semuanya. Sang Rasul mengulangi kembali apa yang telah diumumkan Sang Pemazmur. Besarlah Tuhan kami dan perkasa dalam kuasa-Nya, pengertiannya tidak terbatas. Betapapun besarnya permintaan kita, Tuhan dengan kuasa-Nya yang tiada taraf dapat memberikan lebih dari yang kita minta, dan jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan dalam pikiran kita yang terbatas. Interdependensi dalam kehidupan bergereja. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki pemahaman bahwa Allah Bapa telah memberikan berkat kepada kita melalui karya Yesus Kristus. Atas dasar tersebut, seyogyanya orang percaya dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada orang yang belum menerima anugerah tersebut. Paulus mengingatkan jemaat Efesus 3 berkat hidup yang diperoleh dari Allah Bapa. Pertama, kita dikaruniai segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam Efesus 1 ayat 3 Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, bahwa ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, di saat bersamaan, mereka telah menerima kasih karunia berupa segala berkat rohani dalam sorga. Dirinya juga menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Nats tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya manusia tidak ada yang layak untuk mendapatkan kasih karunia tersebut. Maka dari itu sudah selayaknya kita menaikkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, serta menjadikannya gaya hidup bagi setiap orang percaya. Kedua, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan tertulis di dalam Efesus 1 ayat 4a. Nats tersebut dituliskan untuk menjelaskan betapa agung dan besar kasih karunia Allah kepada kita. Kita dipilih bukan karena setiap perbuatan atau usaha kita, tapi semata hanya oleh kedaulatan dan kasih karunia yang telah Dia nyatakan di dalam Kristus Yesus. Rasul Yohanes juga memberikan penegasan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Allah memilih kita bukan hanya karena kasih karunia-Nya, akan tetapi kita juga harus dapat pergi dan menghasilkan buah. Ketiga, kita dipilih supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan Allah. Dalam bagian selanjutnya dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, Paulus menegaskan bahwa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya, segala berkat sorgawi yang sudah diberikan Allah hanya dapat dinikmati oleh orang-orang percaya yang senantiasa dalam hidupnya menjaga kekudusan dan senantiasa menjaga hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Setiap kita dapat menjadi kudus karena anugerah yang kita terima. Akan tetapi menjadi tugas kita untuk tetap menjaga kekudusan tersebut. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dapat menolong kita untuk dapat hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Setiap kita adalah orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Akan tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar,
Allah memberikan berkat-berkat sorgawi bagi kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus sehingga mengucap syukur selalu menjadi bagian hidup orang percaya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan menunjukkan bahwa kita istimewa. Maka perlu untuk kita menjaga hidup kita terus berpadanan dengan kehendak-Nya. Mengapa Paulus berdoa, supaya mata hatimu mendapat pencerahan? Dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dipenuhi dengan wawasan rohani untuk mengenal Yesus lebih baik dan memahami kepenuhan berkat Allah di dalam Kristus. Aku terus memohon agar Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, semoga Engkau diberikan roh hikmat dan wahyu, agar Engkau dapat mengenal Dia lebih baik. Aku berdoa semoga mata hatimu tercerahkan, sehingga kamu dapat mengetahui pengharapan yang kepadanya Dia telah memanggil kamu, kekayaan warisannya yang mulia pada umatnya yang kudus, dan kuasanya yang besarnya tiada taraf bagi kita yang beriman. Di seluruh Alkitab, hati seringkali mewakili pusat kehidupan fisik, emosional, mental, dan spiritual seseorang keseluruhan batin manusia, yang meliputi pikiran, kemauan, dan emosi. Jadi, mata hatimu mengacu pada persepsi batin kita. Mata batin kita tercerahkan ketika terbuka dan terang menyinari mereka, memungkinkan mereka melihat dan memahami hal-hal yang berasal dari Roh. Paulus berdoa agar Bapa memberikan roh hikmat dan wahyu kepada orang-orang percaya. Pencerahan rohani yang sejati hanya dapat datang dari Roh Kudus. Pikiran alamiah tidak dapat memahami hal-hal dari Allah. Umat Kristen telah menerima roh Allah bukan roh dunia, sehingga kita dapat mengetahui keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Roh Tuhan membuka mata hati untuk melihat, menerima, dan memahami kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, "Aku berdoa supaya mata hatimu mendapat pencerahan, karena Dia ingin semua orang percaya memahami harapan besar, kekayaan, dan kuasa yang mereka terima di dalam Yesus Kristus." Paulus sendiri akan tetap menjadi seorang Farisi yang buta seandainya mata hatinya tidak terbuka terhadap jalan menuju Damaskus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 mengatakan Paulus atau saat itu Saulus masih melontarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan. Saat dalam perjalanan untuk menangkap para pengikut Yesus di kota Damaskus, Paulus disambar oleh cahaya yang menyilaukan. Dia mendengar suara Yesus memanggilnya untuk keselamatan. 3 hari kemudian, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan penglihatannya pulih. Pemulihan penglihatan jasmani melambangkan transformasi batin Paulus ketika mata hatinya diterangi untuk melihat kebenaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Paulus memberitahu orang-orang percaya di Korintus bahwa Allah yang sama yang menyatakan terang dalam Kejadian 1 ayat 3 mengatakan, telah menjadikan terang ini bersinar dalam hati kita, sehingga kita dapat mengenal kemuliaan Allah yang terlihat pada wajah Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin umat Kristiani memahami 3 hal: pengharapan akan panggilan kita, kekayaan tentang warisan kita yang mulia, dan kuasa tiada taraf yang tersedia bagi kita yang percaya. Kehidupan Kristen adalah pengalaman bertumbuh dalam iman, pengetahuan, dan pemahaman kita akan Allah dan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Sebelum diselamatkan, kita hidup dalam kegelapan sampai terang dunia yang sebenarnya bersinar di hati kita. Namun begitu kita mengenal Dia melalui keselamatan, mata hati kita terbuka. Dia menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Yesus berkata kepada kita, "Berbahagialah matamu karena dapat melihat, dan telingamu karena mereka mendengar." Jika kita terus mencari Tuhan sepanjang hidup kita akan semakin mengenal Dia melalui pengalaman pengudusan. Kita akan menemukan bahwa Dia adalah Aba, Bapa kita, Gembala yang baik, dan bintang fajar yang terang.
kita akan perlahan-lahan bertransformasi menjadi serupa dengan Kristus sampai suatu hari mata hati kita tercerahkan sepenuhnya, dan kita tahu Dia berhadapan muka dengan sempurna. Mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayat 17 dan 18 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pengenalan akan Tuhan dengan benar adalah pengenalan karena pengalaman pribadi dengan Tuhan dan bukan hanya sebatas pengetahuan atau informasi belaka dari pembacaan firman. Tuhan menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan atau pewahyuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita dengan menyingkapkan dan memberi pewahyuan, yaitu revelation atau pengetahuan yang didapat melalui pengalaman bersamanya. Dia berkenan menyatakan dirinya bukan sebatas kepada kita, tetapi di dalam kita. Kecap dahulu dengan iman walaupun kita tidak atau belum mengerti. Alami dahulu Tuhan secara pribadi, baru kita dapat melihat mengerti dengan mata hati yang diterangi Roh Kudus bahwa betapa Tuhan itu baik. Pengenalan yang baik akan Tuhan hanya dimungkinkan jika Roh Kudus menghinggapi manusia. Roh inilah yang membuat orang mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Roh itu juga yang akan membuat kita mengaminkan karya keselamatan Allah yang telah diwujudkan lewat jalan penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Pertanyaan kita sekarang adalah bagai cara kita agar kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Menurut nas hari ini kita menemukan ada dua hal yang harus kita miliki agar kita mampu mengenal Tuhan dengan benar, yakni: pertama, kita harus memiliki roh Tuhan. Roh itu akan memberikan kita hikmat sehingga mata hati kita menjadi terang untuk mengenal Allah dengan benar. Kedua, kita harus memiliki wahyu. Selain oleh roh, pengenalan yang baik akan Allah juga dapat terjadi melalui wahyu yang datang kepada seseorang. Dengan wahyu ini dimaksudkan supaya apa yang tersembunyi menjadi jelas baginya. Wahyu merupakan tanda di mana misteri keselamatan Allah dibukakan bagi manusia. Jadi, dengan adanya roh dan wahyu dalam diri manusia, ia dapat melihat kebenaran Allah dalam setiap kenyataan, termasuk dalam kesengsaraan sekalipun. Tanpa roh dan wahyu, manusia tidak dapat membuang selaput-selaput yang menggelapkan mata hatinya. Ada begitu banyak selaput di dunia ini yang membuat mata hati kita tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Selaput itu antara lain adalah keterikatan hati kita kepada Mamon, yaitu simbol keserakahan. Karena itu Yesus meminta kita untuk waspada terhadap Mamon. Mamon bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Pada gilirannya, adanya selaput tersebut membuat kita tidak dapat memaknai hidup ini secara tepat. Ini dapat berakibat, misalnya, pada menurunnya etos kerja. Tampaknya kita bekerja dengan keras, tapi sebenarnya tidak. Secara kasat mata, kita tampaknya telah melakukan hal-hal baik, tapi sebenarnya tanpa kejujuran dan kearifan. Berefleksi dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, mengenal Allah berarti kita mengerti akan maksud panggilannya bagi kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tahu untuk apa kita dipanggil, untuk apa kita menerima kasih karunia, untuk apa kita diberi kepercayaan untuk menerima talenta, menerima mina yang dipercayakan kepada kita. Tujuan utama semuanya itu diberikan kepada kita sesungguhnya hanya agar kita melipat gandakannya, untuk kita berbuah lebat. Kedua, mengenal Allah berarti kita mengenal dan percaya akan kuasanya yang tidak terbatas, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hikmat Allah dan wahyu itu membuat mata hati kita terang, hidup tanpa kegelapan, tanpa kekhawatiran dan tanpa ketakutan. Ketiga,
Mengenal Allah dengan benar sesungguhnya kita memastikan diri untuk hidup dalam kekayaan kemuliaan-Nya, menjadikan hubungan intim kita dengan Tuhan terbangun dan berfungsi dengan sempurna. Maka senantiasa rindukan pengurapan-Nya, rindukan hikmat Allah dan pewahyuan-Nya. Keempat, mengenal Tuhan bukan saja mengenal nama-Nya, tetapi harus mengerti isi hati Tuhan, sifat dan karakter Tuhan dan juga kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Apabila kita intim dengan Tuhan maka sifat, karakter, kasih dan kuasa-Nya pasti terpancar juga melalui kita. Karena itu, mari bangun diri kita dan belajar mengenal Tuhan dengan benar, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Yesus menjadikan mata hati kita terang. Efesus 1 ayat 18 berkata, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Mata secara fisik adalah pelita bagi tubuh, bukan pelita bagi akal, bukan juga pelita bagi jiwa, tapi pelita bagi tubuh kita. Dan selama pelita itu bekerja dengan baik, kita mempunyai cahaya dalam tubuh kita. Coba tutup mata kita dan lihat apa yang terjadi. Di saat kita menutup mata, segalanya menjadi gelap. Seketika itu juga kita tiba-tiba berada dalam kegelapan. Lalu kita buka mata, dan semuanya menjadi terang kembali. Yesus berkata, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Ketika kita membaca pernyataan di atas, kita mungkin akan bertanya apa yang dimaksudkannya. Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada kita? Ia menyatakan bahwa mata adalah pelita, dan pelita itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat atau sakit, maka seluruh tubuhmu akan penuh dengan kegelapan. Di sini Yesus berbicara dalam perumpamaan, seperti yang sering Ia lakukan untuk mengajarkan hal-hal rohani kepada kita. Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita. Tidak ada hal yang tidak penting yang dikatakan oleh Yesus. Ia memberitahu kita sesuatu yang ada kaitannya dengan rahasia penglihatan rohani. Dalam nas hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa mata hati kita telah dibuka. Inilah intinya, banyak orang tidak memahami Injil, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mempunyai penglihatan rohani. Mereka buta secara rohani, maka mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Itulah yang Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu untuk mengerti mengapa beberapa orang dapat melihat, sedangkan beberapa orang tidak, mengapa seseorang dapat melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, sedangkan seorang yang lain tidak dapat melihatnya. Orang tersebut tidak tahu apa yang begitu menggairahkan, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Pertanyaan kita sekarang adalah apa artinya jika hati kita dijadikan menjadi terang oleh Yesus? Pertama, mata hati yang terang artinya sebuah kehidupan. Di dalam Yesus Kristus, sebuah pengharapan yang menjanjikan. Kata ini dipakai berkaitan dengan sukacita, beroleh berkat dan hidup, bertentangan dengan duka cita, kemalangan dan kematian. Sudah sejak zaman dini kata ini dipakai untuk menandakan kehadiran dan kasih Allah, bertentangan dengan penghukuman Allah. Dari sini dan sumber-sumber lain muncullah dualisme pandangan etis antara terang dan gelap, yaitu yang baik dan yang jahat, yang sering dikemukakan dalam Perjanjian Baru. Kedua, mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan. Pemikiran yang sama terlihat dalam ungkapan khas Ibrani, anak-anak terang, yang dipakai dua kali oleh Paulus. Demikianlah Kristus menunjuk kepada dirinya sebagai terang dunia, dan dalam khotbah di bukit menerapkan istilah ini kepada murid-muridnya,
Demikian pula Paulus dapat menunjuk kepada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, dan kepada Allah sendiri yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ketiga, mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Istilah terang tidak begitu sering mengacu kepada kekudusan Allah, tapi lebih mengarah kepada penyataan kasih-Nya di dalam Kristus dan penerobosan kasih itu ke dalam hidup yang digelapkan oleh dosa. Kekudusan Allah diungkapkan dalam istilah-istilah terang di mana Ia dikatakan bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, juga mengatakan bahwa Allah itu terang. Karena itu, marilah terus berjuang menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan dan panggilan-Nya dalam hidup kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.